Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Ratna. Kita akan mulai belajar. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar pelajaran bahasa Indonesia masih di tema 1. Kita akan belajar cara menyimpulkan isi teks dalam sebuah paragraf. Ya, ada 4 cara. Cara yang pertama adalah kita bisa langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Di dalam paragraf, kita bisa menemukan kata-kata simpulan, yaitu kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lain. Kita lihat contohnya. Salah satu jenis kopi adalah Arabica. Kopi Arabica keasamannya lebih tinggi dibandingkan kandungan kafeinnya. Warna seduhannya juga tidak terlalu kental dan aromanya sangat wangi. Jadi tak heran kalau Arabica termasuk kopi yang sering dan banyak dikonsumsi. Di sini kalian perhatikan ada kata jadi. Nah, kata jadi ini adalah kata kunci dalam menentukan simpulan paragraf. Maka simpulan paragraf di atas adalah Arabica termasuk kopi yang sering dan banyak dikonsumsi. Ya, dari sini kemudian ditulis menjadi simpulan. Selanjutnya yang kedua, kita bisa menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Perhatikan contohnya. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Jadi, di sini sudah jelas. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran. Di sini kemudian ada kata akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut merupakan kalimat simpulan. Digabung dengan awal kalimat. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Kalimat utama paragraf di atas terletak di kalimat pertama, yakni acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Sementara itu, kalimat simpulan berada di akhir paragraf, yakni akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Kalimat simpulan dapat dibentuk dari penggabungan dua kalimat. Nah, jadilah kalimat simpulan seperti ini. Kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Di sini di awal kalimat ada acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Kemudian akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru digabungkan menjadi kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Seperti itu. Kemudian cara yang ketiga. Cara menentukan simpulan paragraf yang ketiga adalah mencari sebab akibat atau sebaliknya akibat dulu kemudian sebab. Nah, kita lihat contohnya ya. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Nah, kita lihat mana yang sebab dan mana yang akibat. Di sini kita lihat sebab hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur. Ini sudah jelas ini adalah sebab. Kemudian mana akibatnya? Maka akibatnya karena di sini ada di awal kalimat, yaitu plastik semakin marak maka menjadi masalah lingkungan. Berarti akibatnya adalah
sampah plastik, penggunaan plastiknya menjadi masalah lingkungan. Kita lihat ya. Nah, ini akibat penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Ini adalah akibatnya. Akibatnya dari penyebabnya. Nah, ini sebab plastik sudah diuraikan oleh tanah, maka akibatnya plastiknya menjadi masalah lingkungan. Maka kita gabungkan akibat dan sebabnya. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Seperti itu ya. Kemudian cara yang keempat untuk menyimpulkan paragraf adalah kita mencari jawaban dari ide pokok. Contoh, di sini ada teks, kita baca, pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Maka ide pokoknya yang mana? Di sini adalah dampak-dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Di sini udah jelas pencemarannya semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Nah, di sini kita ajukan sebuah pertanyaan. Apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh itu? Maka jawabannya dan ide pokoknya kita gabungkan menjadi sebuah kalimat simpulan seperti ini. Dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf. Seperti itu ya anak-anak. Jadi tadi ada 4 cara, mudah-mudahan kalian paham. Silahkan dibaca ulang kembali dan dipelajari. Terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar, semangat belajar juga, sehat walafiat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.